أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Perkataan Imam Ahmad pekan yang lalu, Selasa yang lalu, ketika ditanyakan kepada beliau dua orang posisi yang berbeda. Ketika ditanyakan kepada beliau dua orang dalam posisi yang berbeda. Yang pertama posisinya adalah dia sholat, puasa dan i'tikaf. Yang kedua posisinya adalah dia berbicara tentang ahlul bidah. Dia berbicara tentang ahlul bidah. Dia berbicara tentang ahlul bidah. Artinya dia menjelaskan kepada umat tentang kerusakan ajaran bid'ah, ajaran syirik, ajaran kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ajaran-ajaran yang penuh dengan kesyirikan. Yang sekarang disamarkan kadang-kadang oleh orang dan bahkan orang-orang yang bergelar doktor lagi. Bergelar doktor menyamarkan syirik dianggap oleh dia adat. La ilaha illallah. Terus bilang rahmatullah, orang terus terang gitu ya, kalau orang tidak menelaah kitab-kitab salaf, itu otaknya bahlul, dungu, tolol. Enggak cerdas dia. Syirik dianggap adat. Bagaimana? Nah, Imam Ahmad ketika ditanya tentang seseorang yang demikian ini, arti dua orang ini, yang satu kerjanya adalah sholat, puasa, kemudian i'tikaf, yang satu lagi kerjanya adalah berbicara tentang ahlul bidah, mengingatkan umat daripada pengikut bid'ah, mengingatkan umat daripada ajaran-ajaran bid'ah, menjauhkan umat daripada ajaran-ajaran bid'ah, syirik dan sebagainya. Nah, ditanya Imam Ahmad, mana yang lebih afdal di antara dua orang ini? Kata Imam Ahmad, yang lebih afdal adalah orang yang berbicara tentang ahlul bidah tadi. Orang yang berbicara dan mewanti-wanti dan mengingatkan umat daripada pelaku-pelaku bid'ah. Berbicara dan mewanti-wanti daripada pelaku-pelaku syirik. Itu lebih afdal kata Imam Ahmad. Kenapa? Wa idza takallama fi ahli bidah fa innama huwa lil muslimin hadza afdal. Sebab kalau dia berbicara tentang ahlul bidah, berbicara tentang ajaran-ajaran bid'ah, mewanti-wanti umat daripada ahlul bidah dan ajaran bid'ah, daripada syirik dan kaum musyrikin, mewanti umat daripada nifak dan kaum munafikin, mewanti-wanti umat daripada ajaran-ajaran hizbiyah yang sesat dan menyesatkan. Apakah itu Khawarij namanya, apakah itu Syiah Rafidhah, apakah itu Jahmiyah namanya, apakah itu Asy'ariyah, Maturidiyah, apakah Sufiyah. Diingatkan umat oleh dia tentang kesesatan mereka. Kata Imam Ahmad, ini lebih afdal. Kenapa? Itu untuk dia dan untuk kaum muslimin. Untuk dia dan untuk kaum muslimin. Untuk dia dengan arti kata supaya dia bisa membentengi dan menghindarkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan bid'ah, syirik dan mungkar tersebut. Untuk dia. Yang kedua, supaya kaum muslimin jangan tersesat. Supaya kaum muslimin jangan tergelincir sebagaimana telah tergelincirnya orang lain daripada daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Maka oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan yang lebih afdal adalah yang berbicara tentang ahlul bidah tadi. Apakah dibicara tentang ikhwan muslimin, tablighiyin, sufiyin, hizbut tahrir, takfiriyin dan sebagainya, itu lebih afdal daripada
yang sholat tadi, puasa tadi, itikaf tadi. Sebab apa? Kalau dia sholat, dia puasa, dia itikaf, itu untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang. Untuk dirinya. Dia sholat, puasa dia, zakat dia, baca rahmatullah, ya, sholat, puasa, itikaf dia. Itu untuk dia, bukan untuk orang. Untuk dia pribadi. Zikir dia untuk dia itu. Baca rahmatullah. Tetapi yang berbicara tentang bid'ah tadi dan seputar bid'ah, wa ma haula al bid'ah, syirik dan sebagainya, itu untuk dia dan untuk kaum muslimin secara keseluruhannya. Dan ini lebih afdal kata Imam Ahmad. Fabayyana anna nafa' hadza 'amun lil muslimin fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah. Dan bahkan Imam Ahmad menjelaskan bahwa manfaat daripada seorang da'i atau seorang alim yang berbicara tentang ahlul bid'ah tadi, yang berbicara tentang bid'ah, berbicara tentang syirik, ya, yang mengingatkan umat daripada kekufuran dan kesyirikan, kebid'ahan dan sebagainya. Ini kata beliau manfaatnya lebih umum untuk kaum muslimin di dalam perkara agama mereka, dan bahkan itu termasuk daripada jenis jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Termasuk jenis jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Iz tathiru sabilillah wa dinihi wa minhajihi wa syir'atihi wa daf'i bagi haula'i wa udwanihim ala dzalika wajibun 'alal kifayah bi ittifaqil muslimin. Yang sekira-kira membersihkan jalan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jalan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan agama Allah dan membersihkan manhaj salaf dan membersihkan syariat Allah tabaraka wa taala dan menolak, ya, kezaliman, ya, orang-orang mereka ahlu bidah tadi, dan menghindarkan, ya, menolak pemusuhan-pemusuhan mereka tersebut. Ini adalah merupakan kewajiban yang merupakan wajib kifayah. Wajib kifayah secara ittifaq, secara ijma' kaum muslimin. Artinya pada rahmatullah, peranan untuk berbicara tentang ahlul bidah dan sebagainya, itu juga pada rahmatullah, ya, adalah merupakan wajib kifayah. Kalau sudah ada para ulama berbicara, ya sudah ikuti ulama tersebut. Kalau sudah ada ulama berbicara, kita ikut ulama itu. Paham itu? Artinya kalau kita masuk ke spesifik lagi, ilmu jarh wa ta'dil, kritisi hadis dan sebagainya, kalau sudah ada ulama memikulnya, sudah kita ikut ulama tersebut. Yang penting sikap kita sama. Yang penting sikap sama. Jangan sikap kita fobi, apatis, benci, tidak senang. Kalau ada para du'a dan para ulama berbicara tentang ahlul bidah, kita tidak senang, itu rusak akidah dan manhaj kita itu. Bagaimana? Rusak akidah dan manhaj kita. Kemudian, walaula ma yuqimuhu Allah li daf'i darar haula la fasada din. Kalaulah bukan karena bantuan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dan memunculkan mereka-mereka dan para ulama yang seperti itu, yakni artinya berbicara tentang bid'ah dan ahlu bid'ah, syirik dan kaum musyrikin, dan mengingatkan umat daripada kebobrokan mereka tersebut, sudah tentu kalau nggak ada mereka itu, lapas ada din, agama ini rusak, agama rusak. Wa kana fasadu a'zam min fasad istila'il adu min ahli al-harb. Dan bahkan kerusakan yang terjadi oleh ahlul bidah, kerusakan yang terjadi oleh ahlul bidah terhadap kaum muslimin itu lebih berbahaya dan lebih besar
daripada kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang ahlul harb. Artinya musuh-musuh Islam, Nasrani, Yahudi dan sebagainya, orang yang perang. Orang yang memerangi negeri kaum muslimin. Paham itu? Fa inna haula idza stawlaw lam yufsidul qulub wa fiha min ad-din illa tabi'a. Karena ahlul harb, orang-orang yang memerangi kaum muslimin, orang-orang yang memerangi negara-negara kaum muslimin dengan senjata mereka, penjajahan mereka, kaum penjajah. Itu. Kaum penjajah para jamaah Allah merusak negeri kaum muslimin itu. Kalau mereka berkuasa, paham itu? Yang dirusak oleh mereka itu bukan hati-hati kaum muslimin, bukan akidahnya. Jasad mereka dirusak dulu, sudah baru hatinya. Dinnya setelah itu. Tetapi amma ulaika, adapun ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat dan menyesatkan tersebut, dia menggerogoti dan merusak langsung daripada hati itu awal. Awal yang pertama kali rusak adalah akidah. Kalau orang-orang penjajah, dia menjajah kaum muslimin, menjajah negeri kaum muslimin misalnya. Yang dirusak oleh dia jasad, itu pertama. Nanti hati menyusul. Tetapi kalau lebih dari awal yang dirusak itu adalah hati. Dari awal yang dirusak adalah akidah. Dari awal rusak akidah. Masuk sufi, rahmatullah, berkuasa sufi di suatu negeri. Apa diajarkan oleh dia? Sufi diajarkan oleh dia. Ajaran sesat diajarkan kepada kaum muslimin. Akhirnya sesat kaum muslimin. Rahmatullah. Itu bahayanya itu. Perbandingan bahaya demikian. Kalau para penjajah, para rahmatullah, agama itu nanti mengikut. Tapi awal kedatangan mereka, bukan agama yang dirusak oleh dia. Tapi jasad umat dirusak oleh dia. Ahlul bidah ada. Awal yang dirusak adalah akidah hati yang dirusak oleh dia. Maka situ bahayanya ahlul bidah itu daripada ahlul penjajah atau ahlul harb dan sebagainya.